Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur buat hari yang Tuhan berikan buat kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita pada hari ini. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kehidupan ini yang kita jalani, seringkali tidak kita mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Jalan-jalan
lebih dalam lagi menikmati perjumpaan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Apapun saat ini keadaanmu, apapun saat ini yang kau hadapi, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Dia sanggup menjamah, Dia sanggup berikan solusi bagi kita, dan Dia juga sanggup untuk memberkati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara.
pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami tahu kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih Tuhan, meskipun hari ini kami masih beribadah secara online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan sedang melawat kami ketika kami sedang datang kepada Tuhan di pagi hari ini dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala berkat-Mu. Bahkan juga hari ini kami bersama-sama boleh mendengar dan menerima akan firman-Mu. Bapa, kami berterima kasih, kami haus akan firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang hidup itu, firman-Mu yang berkuasa. Kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan segala-galanya di dalam hidup kami. Kami percaya kami yang sakit akan menerima kesembuhan, kami yang lemah, kami akan mendapatkan kekuatan di dalam firman-Mu. Kami yang berbeban berat, di dalam firman-Mu kami akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami semua yang bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Pimpin setiap perkataan hanya dari Roh Kudus saja. Kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya. Dan kami meminta kepadamu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Ya luar biasa ya. Tentu kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih juga kepada pemain musik dan worship leader singer yang telah memimpin ibadah kita dan bersama-sama saudara membawa kita untuk kita masuk di dalam hadiratnya ya. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Pendeta Milka Lambri selaku gembala jemaat di tempat ini yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan yang besar ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah kuasa salib mengubah segalanya ya. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah kuasa salib mengubah segalanya ya. Puji Tuhan Tuhan. Saudara, nah teks dasar ayat firman Tuhannya diambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, firman Allah mengatakan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah ya. Sekali lagi saya akan bacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Firman Allah mengatakan kepada kita sekalian saudara, pemberitaan salib bagi mereka yang akan dibinasakan saudara adalah sesuatu kebodohan. Tetapi bagi kita saudara yang diselamatkan adalah pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Nah, di dalam terjemahan yang lain kata kekuatan dikatakan bahwa pemberitaan itu adalah kuasa Allah, saudara, kuasa Allah. Jadi berbicara kekuatan Allah itu artinya kuasa Allah, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Saudara percaya? Artinya saudara, ketika kita mengatakan Allah maha kuasa, artinya saudara bahwa Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah juga berkuasa saudara mengubah segala sesuatu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, karena Dia adalah maha kuasa dan kekuasaannya tidak ada batasnya dan tidak ada tandingannya saudara ya.
Dan firman Allah juga mengatakan kepada kita saudara, bagi manusia tidak ada yang tidak mungkin, dan bagi Allah saudara tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Allah kita maha kuasa saudara, maha kuasa. Nah, puji akan nama Tuhan saudara ya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Allah maha kuasa, itu artinya saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu dan sanggup melakukan apa saja dan berbuat apa saja. Amin. Yang tidak mungkin bagi manusia, yang tidak bisa bagi manusia saudara ya, yang mustahil di dalam kemampuan kita untuk berpikir saudara, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa saudara ya. Kuasa salib saudara mengubah segala sesuatu saudara ya. Kuasa salib mengubah segala sesuatu saudara. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan sidang Tuhan yang diberkati oleh Tuhan saudara ya. Nah saudara ya, salib berbicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Amin. Kematiannya saudara sebagai korban yang sempurna untuk kita saudara ya. Kebangkitannya saudara menyatakan bahwa kuasa dosa, kuasa setan, kuasa iblis telah dikalahkan olehnya. Amin saudara. Nah ketika kita berbicara salib saudara, kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Itu artinya saudara bahwa di dalam salib ada kuasa Tuhan saudara, kuasa Tuhan. Itulah sebabnya saudara, salib menjadikan kita saudara jembatan hubungan saudara ya. Salib saudara menjadikan kehidupan kita sekalian untuk menerima kuasa Allah saudara ya. Karena di dalam salib itulah saudara segala-galanya Allah telah sediakan kepada kita sekalian. Ya, puji akan nama Tuhan saudara ya. Melalui salib saudara sebagai jembatan keselamatan kita. Amin. Salib saudara ya, kuasa di dalam salib ada kuasa Allah yang besar yang disediakan untuk kita sekalian. Karena salib menjadi tempat pertukaran saudara ya, untuk semua kehidupan kita sekalian saudara ya. Itulah sebabnya saudara di dalam salib ada kuasa Tuhan yang begitu besar untuk kehidupan kita saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, apapun saudara tantangan saudara, di dalam kuasa salib saudara ya, kita akan menemukan saudara kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita yang mengubah segala sesuatunya. Amin. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan kepada kita sekalian saudara ya. Dan di dalam firman Tuhan itu dikatakan kepada kita saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, itu berbicara tentang kuasa salib saudara, maka sia-sialah segala-galanya saudara. Sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah ibadah kita saudara. Tetapi saudara, Kristus telah bangkit, Kristus telah menang, amin saudara ya. Dan Kristus saudara menyatakan kuasanya di dalam kayu salib itu saudara, di mana iblis telah ditaklukkan di dalam dirinya ketika dia mati dan dia bangkit dari kematiannya saudara ya. Dan di dalam kuasa salib itulah saudara kita menemukan kasih Tuhan, amin. Kita menemukan kuasa Tuhan dan kita menemukan kebenaran Tuhan saudara ya. Melalui kuasa salib saudara kita memperoleh kasih Tuhan saudara ya. Kita memperoleh kuasa Tuhan yang membebaskan kita dari segala-galanya saudara ya. Dan melalui kuasa salib juga kita menemukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan
kita ini, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Kuasa salib mengubah segala sesuatu. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan 3 hal dari kuasa salib yang mengubah segala sesuatu. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kuasa salib, saudara, mengubah, saudara, hidup manusia dari menerima hukuman dosa, dari kebinasaan kepada keselamatan yang abadi atau kepada keselamatan yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa salib yang pertama di dalam hidup kita adalah, saudara, mengubah dari hukuman kekal kepada keselamatan yang kekal. Ya, puji akan nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Oleh firman Tuhan dikatakan demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, Rasul Petrus mengatakan kepada kita sekalian, saudara, melalui salib, Tuhan telah mengubah hukuman kita, saudara ya, menjadi atau memperoleh atau saudara menerima keselamatan di dalam Kristus, saudara. Melalui kuasa salib kita menerima keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita sekalian, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Nah, ketika kita berbicara keselamatan, saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya atau melalui kuasa salib, saudara, maka di dalam keselamatan ada 3 hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Tuhan menebus kita. Amin. Tuhan membenarkan kita, saudara ya, melalui kuasa salib, saudara, dan Tuhan memberi kuasa kepada kita, saudara, kepada kita melalui kuasa salib, saudara. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama di dalam kitab Efesus, kita mau buka bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kita menerima penebusan dosa, pembersihan dosa oleh karena kasih karunia-Nya, saudara ya. Kasih karunia Allah begitu besar, begitu melimpah, saudara, lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran di dalam hidup kita, saudara ya. Kita dikuduskan, kita dibersihkan, saudara, oleh kebenaran firman-Nya, saudara ya. Tetapi saudara, firman Allah juga mengatakan kita tidak hanya dikuduskan, dibersihkan, tapi juga kita dibenarkan oleh di dalam keselamatan itu, saudara ya. Nah, kita lihat ayatnya bersama-sama, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika kita ditebus, kita menerima pembenaran Allah oleh darah Yesus. Nah, itu adalah bagian dari proses keselamatan yang Tuhan kerjakan seketika di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan kita, saudara ya. Dia membenarkan kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan hari ini, saudara, di mata Tuhan oleh darah Yesus yang menutup kehidupan kita, kita bukan lagi orang-orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang yang benar, yang telah ditebus, yang telah dibenarkan, saudara ya, yang telah dikuduskan, dan hari ini kita menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Hari ini kita menjadi anak-anak Allah di dalam Dia, saudara. Nah, di dalam kitab Roma, saudara, Roma pasal 6 ayat 23
Dikatakan begini saudara ya, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal, hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara ya. Jadi saudara, dalam keselamatan ada 3 perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saudara ya. Kita ditebus, amin. Kita dibenarkan, kita dibersihkan, kita dikuduskan, dan kita dijadikan anak-anak Tuhan, saudara ya. Kita dijadikan anak-anak Tuhan. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, saudara ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, firman Allah mengatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus adalah keselamatan yang utuh. Amin. Keselamatan yang bulat, keselamatan yang sempurna, saudara ya. Di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan atau dibenarkan, saudara, dan kita telah dijadikan anak-anak Allah, saudara, dan Allah telah memberikan kuasa kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku bahwa diri kita sudah diselamatkan, maka setiap kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Artinya saudara, ketika kita diselamatkan dan kita hidup di dalam kebenaran, itu artinya begini saudara, semua dosa kita, segala kuasa dosa saudara ya, yang membelenggu kita dan mengikat kita saudara, telah dilepaskan oleh darah Kristus. Amin. Oleh kuasa Kristus. Dan hari ini yang menjadi penguasa di dalam hidup saudara, yang memimpin kehidupan saudara adalah Kristus. Amin. Adalah Roh Kudus yang memimpin hidup saudara. Amin saudara. Adalah Tuhan yang saudara hidup di dalam hidup saudara. Kuasa dosa sudah dikalahkan ya. Rasul Paulus mengatakan, hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kuasamu, dan kuasamu telah dilenyapkan ya. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup orang percaya. Meskipun saya dan saudara di dalam keterbatasan kita masih bisa melakukan kelemahan-kelemahan kita. Amin saudara. Ya, dosa, kuasa dosa tidak bisa mengontrol, mengendalikan lagi. Tetapi Kristus yang mengontrol dan mengendalikan setiap kehidupan orang percaya. Makanya saudara, Yesus mengatakan sudah, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Paulus mengatakan saudara ya. Amin. Kita adalah ciptaan baru, artinya sudah ciptaan baru, berbicara orang yang diselamatkan, orang yang menerima ciptaan baru. Dia memiliki kehidupan yang baru, dia memiliki perangai yang baru, amin saudara. Dia memiliki tujuan yang baru saudara, amin. Kalau dulu ketika dia dikuasai dosa, hidup di dalam dosa saudara, dia mengikuti keinginan dosa, kepuasan hawa nafsu kemanusiawiannya atau kedagingannya saudara. Tetapi setelah dia hidup di dalam Kristus, Kristus membebaskan dia dari kuasa dosa, dan dia sudah diselamatkan, sudah tujuan hidupnya saudara untuk memuliakan Kristus. Amin. Untuk menyenangkan Kristus saudara, untuk menjadi kesukaan bagi Kristus saudara. Kenapa saudara? Karena kita hari ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Karena hari ini saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang sudah diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu. Kita sudah menerima kuasa dari Tuhan di dalam kehidupan kita saudara, melalui kuasa salib itu saudara. Melalui kuasa salib itu. Kita adalah orang-orang benar di dalam Tuhan. Amin. Meskipun kita masih ada di dalam keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita secara manusiawi saudara. Tetapi kita adalah saudara orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Orang-orang yang berkemenangan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kita lebih dari pemenang saudara. Artinya saudara,
Kita orang yang berjalan di dalam kebenaran dan bisa hidup di dalam kebenaran dan berbuat kebenaran, saudara, untuk kita memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan, itu artinya, saudara, dosa tidak lagi mengendalikan kita. Amin. Manusia kedagingan kita sudah dimatikan, saudara. Kenapa? Karena kita hari ini adalah ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Kita adalah ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus, saudara. Yang hidup bukan menurut daging, yang hidup, saudara, menurut kebenaran, saudara. Ya, saudara, yang hidup mengikuti keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah, saudara, kuasa salib. Amin. Yang telah mengubah kita, saudara, ya, dari hukuman kebinasaan kepada kehidupan, keselamatan yang kekal di dalam Dia. Puji akan nama Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kuasa salib, saudara, berkuasa. Yang kedua adalah mengubah kelemahan kita atau sakit penyakit kita kepada kekuatan dan kesembuhan, saudara, ya. Yang harus kita sadari bersama-sama, kuasa salib berbicara bukan keselamatan yang kita terima secara, saudara, rohani, tetapi kuasa salib juga berbicara, saudara, bahwa kita juga menerima kekuatan yang baru, pemulihan yang baru, dan kesembuhan yang baru di dalam Dia. Mari kita buka firman Tuhan, ya, saudara, ya. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Matius mengutip kitab Nabi Yesaya, saudara, ya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Jadi, saudara, Kristus mati untuk kita. Kristus tersalib di kayu salib untuk kita, bukan sekedar untuk mati bagi kita, tapi juga Dia menyatakan kuasanya bagi kita. Amin. Dan di dalam kayu salib itulah kata firman Tuhan mengatakan, Dialah yang telah memikul kelemahan kita. Ya, kata kelemahan itu berbicara tentang kemanusiawian kita di dalam keterbatasannya. Kenapa? Karena kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dalam keterbatasan. Amin. Amin. Saudara, semua manusia hidup secara alamiah. Dia berproses, saudara, ya. Tetapi, saudara, kita bukan manusia karena dosa, kita bukan manusia yang kekal. Kita menerima hukuman akibat dari dosa-dosa kita. Jadi Kristus, saudara, menanggung, saudara, bukan saja menyelamatkan jiwa kita, saudara, ya, membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi Kristus juga, saudara, melepaskan kita dan membebaskan kita dari segala kelemahan-kelemahan kemanusiawian kita. Amin. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan Dia memperbaharui kita terus menerus bagaikan burung raja wali. Amin. Dia membaharui kita terus menerus di dalam Dia, saudara, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita sudah diselamatkan, tapi kita belum sempurna. Betul? Ya, kita masih berproses, saudara, ya, menuju kepada kesempurnaan. Tetapi saudara dan saya di dalam Kristus adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara, ya. Dia memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala sakit penyakit kita, saudara, ya. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, firman Allah mengatakan demikian, ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Saudara, ayat ini
tidak semata-mata berbicara tentang kesembuhan rohani. Amin. Tapi di dalamnya saudara adalah kesembuhan secara fisik. Kalau roh kita sehat, jiwa kita akan sehat, jasmani kita juga akan sehat saudara. Karena ketika Tuhan mati untuk kita dan kuasanya saudara berlaku untuk seluruh unsur di dalam tubuh kita, termasuk roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Itulah sebabnya saudara ketika kita menantikan kedatangan kali Tuhan kali yang kedua saudara, semua orang mati akan dibangkitkan dari kubur. Kenapa saudara? Karena kuasa kematian saudara tidak hanya berbicara semata-mata tentang masalah kerohanian, tetapi juga berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Jadi ada sebuah garansi, ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya di dalam kelemahan seluruh hidup saudara, baik roh saudara, jiwa saudara, jasmani saudara, untuk saudara mengklaim, untuk saudara menerima kuasa pemulihan, kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Bilur Yesus itu seperti, kalau saya perumpamaan memberikan sebuah gambaran, seperti saudara menabung di bank. Ketika saudara menabung di bank, maka semua akan terdata dan saudara akan diberikan sebuah kartu ATM. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, apakah kartu ATM itu uang? Bukan, saudara ya. Tapi kartu ATM itu bisa untuk mencairkan uang. Nah, yang saudara harus lakukan untuk bisa mencairkan ATM itu menjadi uang, tentu yang pertama adalah seberapa banyak saldo yang ada di bank saudara, uang saudara yang sudah simpan. Dan yang kedua, saudara harus percaya, saudara harus melangkah dan pergi ke ATM, betul? Ya, mengambil uang itu saudara. Saudara, kita sudah menerima garansi kesembuhan oleh bilur Yesus. Roh saudara, jiwa saudara, termasuk tubuh saudara diselamatkan. Meskipun tubuh jasmani kita ini yang dari tanah terkutuk akan kembali kepada tanah, tapi kita akan menerima janji kesembuhan. Amin. Pemulihan, mengalami tubuh Kristus, tubuh kemuliaan. Saudara, tubuh kemuliaan. Nah, firman Allah mengatakan kepada kita saudara bahwa oleh bilu-bilunya kita sudah menjadi sembuh. Jadi saudara, kita jangan menjadi minder di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita. Amin. Ada kuasa Kristus yang tanpa batas itu saudara, yang akan memulihkan kita, yang akan memproses kualitas kehidupan kita saudara, yang akan menyembuhkan kita dari segala kelemahan dan sakit penyakit kita saudara. Caranya bagaimana saudara? Saudara harus melangkah dengan iman, saudara harus percaya, saudara harus mengklaim setiap janji Tuhan untuk hidup saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, 1 minggu yang lalu saya mengalami kejang otot yang amat berat di pinggang saya. Sampai saya tidak bisa naik tangga, tidak bisa berolahraga, senam ringan, tidak bisa untuk tidur saja berbalik itu susahnya minta ampun, saudara ya. Ini kejang otot yang berat ya, bukan tuh kejang otot yang itu biasa, saudara ya. Istri saya dan anak saya mulai khawatir, terus dia berkata kepada saya, "Pi, sudah pergi ke dokter ya, di CT scan aja, diperiksa aja apa yang terjadi." Ya saudara ya, jangan tuh diurut saudara ya. Tapi saya berkata kepada istri saya percaya oleh bilur Yesus, Yesus akan sembuhkan saya. Ya, puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, aduh kalau kejang otot yang berat itu sakitnya minta ampun.
Dari duduk mau berdiri susahnya minta ampun. Jalannya udah seperti kakek-kakek bongkok di usia 80 tahun, saudara. Sakitnya minta ampun ya. Anak saya bilang begini, Pi, kita tetap beriman, tapi tidak salah pergi ke dokter. Nah, saya sudah bilang sama tuh anak saya, Papi tidak alergi sama dokter. Papi juga percaya dokter adalah hikmat dari Tuhan. Tapi Papi percaya kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Walaupun waktu itu saya harus minum juga obat untuk meringankan kejang otot itu, saudara ya. Tapi puji akan nama Tuhan, saudara ya. Saya klaim setiap janji Tuhan. Dan saya ucapkan setiap janji Tuhan, dan saya perintahkan kepada tubuh saya, saudara, bahwa saya sembuh, saya pulih, saya sudah disembuhkan oleh darah Yesus, termasuk otot di dalam tubuh saya, otot besar, otot kecil dipulihkan oleh Tuhan. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Ya. Satu hari lepas satu hari, tubuh saya semakin baik, tubuh saya semakin sehat, jalan saya semakin normal, saya bisa berolahraga lagi, dan saya bisa beraktivitas lagi. Kenapa, saudara? Karena kuasa kesembuhan ada di mulut saudara. Amin. Kuasa kesembuhan sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kenapa? Karena di kayu salib ada kuasa Tuhan yang dahsyat, saudara ya. Ambil itu. Amin. Praktekkan itu di dalam hidup saudara setiap hari. Ketika saudara mengalami dalam suasana pandemi ini, perekonomian kita mungkin semakin menurun, percayalah Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang kita tidak mengerti. Amin, Bapak Ibu. Ya, kenapa, saudara? Karena kuasa salib bisa mengubah segala-galanya. Kuasa salib mengubah sakit penyakit kita untuk kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kuasa salib mengubah, saudara ya. Segalanya adalah kuasa salib mengubah dari orang yang dipermalukan menjadi orang yang dimuliakan. Itulah kuasa salib yang mengubah segalanya. Amin, saudara. Ya, kita yang tadinya di dalam dosa, kita yang tadinya tertolak karena dosa kita yang harus menerima hukuman, tapi di dalam kuasa salib, saudara, kita menerima kasih Tuhan. Ya. Itulah sebabnya, saudara, di kayu salib ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Amin. Dari orang yang ditolak, kita hari ini menjadi orang yang diterima tanpa syarat. Ya. Tuhan menerima kita apa adanya. Amin, saudara. Ya, tidak ada di antara kita termasuk saya yang hari ini berdiri di tempat di mimbar ini, saudara, atau sudah di tempat ini, dan saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau saya hari ini bisa seperti ini bukan berarti saya lebih baik dari saudara dulunya. Itu karena kuasa salib yang telah menerima kita tanpa syarat. Amin. Dari orang yang terkutuk menjadi orang yang diperdamaikan oleh Allah. Amin. Dari orang yang tidak memiliki harapan, saudara, melalui kuasa salib kita memiliki kepastian di dalam pengharapan, di dalam kuasa salib itu, saudara ya. Karena di salib itu ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebenaran Tuhan untuk hidup kita sekalian. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Salib mengubah hidup saudara dari orang yang dipermalukan menjadi orang yang dimuliakan. Amin. Dengan cara apa, saudara? Tuhan memberkati kita di dalam segala hal supaya kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Tuhan menjadikan kita kaya di dalam Dia, saudara ya.
Tapi Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh kita saudara, Tuhan ingin yang paling utama kita menjadi kaya di dalam pengenalan akan Dia. Amin. Amin saudara, karena Tuhan telah berjanji kepada kita, Tuhan akan memberkati kita menjadi kaya di dalam Dia saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka dalam Galatia. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Allah mengatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, melalui kuasa salib saudara, kita bukan dari miskin dijadikan kaya, tapi kita juga dijadikan menjadi kaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan saudara mau hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah menerima segala berkat Abraham. Amin. Berkat di dalam kerohanian, berkat secara iman, dan berkat juga secara jasmani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup, mari kita melihat kepada kuasa salib. Amin. Karena kuasa salib mengubah segala sesuatu. Kalau hari ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan di dalam tubuh yang lemah, percayalah ya, kuasa itu ada di rumah saudara, di dalam hidup saudara. Amin. Kalau sudah datang di dalam pergumulan saudara kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Kalau saudara tidak menemukan sesuatu jalan keluar, percayalah saudara ya, bahwa Dia Maha Kuasa. Dia tahu segala sesuatu. Dia akan memberikan hikmat, Dia akan memberikan marifat, Dia akan memberikan terobosan yang baru di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara telah diubahkan. Salib menjadi jembatan hubungan hidup kita. Salib menjadi tempat pertukaran untuk kita menerima kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Untuk kita menerima keselamatan, untuk kita menerima kesembuhan, kemerdekaan saudara, dan untuk kita dipermuliakan. Amin. Untuk kita menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ibu, ketika saudara ada di rumah, mari kita renungkan firman Tuhan sejenak. Mari kita datang kepada kuasa salib. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup Bapa di dalam surga, hari ini Kau melihat setiap anggota sidang jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Hamba percaya Tuhan bahwa kuasa salib-Mu ada dalam hidup mereka, ada di rumah mereka masing-masing. Bahwa Engkau telah
menggaransi kepada kami, memberikan sebuah jaminan kepada kami bahwa di dalam kuasa salib ada segala-galanya untuk mengubah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah mari Kau lawat umat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Jamah Tuhan tiap-tiap rumah tangga yang ada di dalam pergumulan, yang tidak menemukan jalan-jalan untuk Tuhan hubungan mereka satu dengan yang lain. Karena kami percaya kasih-Mu lebih besar dari apapun juga. Pulihkan Tuhan tiap-tiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Kami juga berdoa karena kuasa salib-Mu. Kaulah yang berkata kepada kami oleh bilur-Mu, segala sakit penyakit kami telah Kau tanggung. Dan hari ini kami berdoa Bapa, kami melepaskan kuasa kesembuhan dari kelemahan-kelemahan fisik yang sedang dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan melepaskan segala sakit penyakit, segala ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu, kelemahan-kelemahan kemanusiawian kami. Kami taklukkan itu di bawah kuasa salib Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan setiap kami akan dibebaskan untuk kami bisa mendengar suara Allah, untuk kami bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami, untuk kami melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat GSJ Raja Wali Tuhan. Cabang Batu Tulis, berkatilah juga Tuhan untuk setiap majelis, terlebih untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Milka Lambri Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pengurapan-pengurapan yang baru di dalam pelayanannya. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua umat Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa salib mengubahkan segala sesuatu. Apa yang kita alami hari-hari ini, ingat kuasa salib itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, dari tempat ini kami mau menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Pendeta Petrus Aryandi untuk pelayanannya, penyampaian firman Tuhan yang sungguh memberkati kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Bapak, keluarga dan pelayanan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSJA Batu Tulis Raja Wali, boleh membawanya ke gereja, baik itu persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan persembahan sulung. Dan Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat untuk datang ke gereja, juga bisa mentransfernya di rekening GSJA Batu Tulis Raja Wali atas nama gereja kita sendiri di Bank BCA 58901347701. Terima kasih kepada setiap jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan info lainnya, di hari Senin ada doa bersama tetap Bapak Ibu Saudara sekalian melalui via Zoom ya, yang setiap hari Senin jam 7 malam. Dan selanjutnya ibadah komunitas setiap hari Rabu pertama, minggu pertama dan yang ketiga melalui aplikasi Zoom juga. Dan selain kaum wanita ada juga KKA yang diadakan minggu kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung di dalam KKA, kelompok keluarga Allah, kita bertumbuh di situ bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bergabunglah di dalam komunitas ini, karena di tempat inilah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang berikutnya, sekolah minggu juga ada Bapak Ibu Saudara sekalian bagi anak-anaknya yang belum join di dalam sekolah minggu online. Setiap hari minggu diadakan via Zoom juga dan dibagikan linknya di grup sekolah minggu. Sekian info kita hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita datang kepada Tuhan. Besar
kami. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, Engkau hadir dan menjamah dan melawat setiap kami. Mulai daripada puji-pujian, penyembahan kami sampai kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu yang sungguh menjamah dan mengubahkan kehidupan kami. Mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam salib Tuhan ada kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Siapapun kami hari ini Tuhan. Hari ini kami dikuatkan iman kami. Kami dikuatkan pengiringan kami akan Tuhan. Bahwa kuasa salib Tuhan mengubahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Petrus Ariandi Tuhan. Beserta keluarganya, pelayanannya, dimanapun beliau berada Engkau tempatkan. Beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan pelayanannya. Berikan kesehatan, biarlah Tuhan perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupannya. Proteksi Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Pendeta Milka Ramli. Tuhan, saat ini dimanapun beliau berada, Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Bahkan Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GSJA Batu Tulis Raja Wali. Kami percaya Tuhan, mereka di rumah mereka masing-masing dengan segala aktivitas mereka mengingat dan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa jika ada yang sakit saat ini, dengan kuasa salib Tuhan mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat mereka akan mendapatkan jalan keluar dan mereka dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu, kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan mereka. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah pandemi ini yang masih Tuhan terjadi di bangsa kami. Kami berdoa Engkau proteksi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang percaya kepada Tuhan dijagai oleh Tuhan, ditutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga kami akan baik-baik saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah saat ini juga Tuhan pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau nyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Dan kami akan melihat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di bangsa kami lewat kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil. Kami percaya pandemi ini akan berakhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami umat Tuhan tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di hari ini, di pagi ini Tuhan. Baik itu WL, singer, pemain musik, sound system, LCD, bahkan yang merekam Tuhan. Siapapun kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan kami percaya damai sejahtera-Mu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing, kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan mata hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Nanti Bapak Petrus yang akan menaikkan doa berkat buat kita. Sidang Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terimalah hari ini segala berkat, segala anugerah, segala kemurahan dari Allah Bapa Surgawi. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan saudara menjadi anak-anaknya. Untuk saudara hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala kasih karunia demi kasih karunia oleh karena persekutuan dari Roh Kudus
yang menyertai hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara. Roh yang di dalam saudara lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia. Apapun yang kau kerjakan dan kau perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin.